Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya. Yang video ini semakin seru saja ya, masih dalam rangka berebut donasi antara Pauzang ya, Pauzang Yosua TU dan pengacaranya Saifuddin dan pengacaranya ya. Nah ini Pauzang merengek-rengek itu ya, merengek-rengek untuk dibelas kasihani oleh kelompoknya Saifuddin Ibrahim dan Yosua TU dan juga pengacaranya ya. Demikian videonya. Lucu kamu muslimin. Dan ustadz-ustadz mualaf yang menjadi penista Kristen, dan bagaimana ribut-ribut tentang donasi terhadap MKC yang juga dipermasalahkan, dan itu diperbincangkan luas di channel-channel Islam yang membuat image, menampilkan semacam image Kristen yang sangat buruk, terutama di channel-channel yang selalu ribut masalah donasi itu ya. Nah saudara-saudara, saya kembali kepada poin klarifikasi saya. Jadi yang pertama, kenapa tim adminnya Pak Saifuddin Ibrahim itu melakukan strike buat banyak channel-channel channel Kristuber? Karena ternyata mereka ada dalam tugas untuk pembersihan, penataan kembali channel Pak Saifuddin Ibrahim untuk dikelola secara profesional dan supaya bisa bertumbuh maksimal ya. Dengan kapasitas seorang Saifuddin Ibrahim, menurut tim ahli, tim pakar dari grup admin Pak Saifuddin yang baru dikontrak oleh beliau, itu ternyata channel Saifuddin Ibrahim itu sangat menderita, sakit, karena banyak mengalami penggerogotan, penggerusan gitu loh. Dan itu amat sangat membahayakan channel itu sendiri dan merugikan pasti secara finansial. Pak Saifuddin Ibrahim dirugikan oleh banyaknya parasit-parasit yang atas nama agama, atas nama pelayanan, kemudian menggerogoti channel Pak Saifuddin Ibrahim dan menimbulkan kerugian tidak sedikit, ratusan juta. Kepada sahabat saya Pak Saifuddin Ibrahim ya, bahwa saya tidak pernah sekalipun mengatakan hal yang tidak baik tentang Anda ya. Semuanya selalu positif dan selalu mendukung Anda sepenuh 100% ya. Bahkan dari grup Anda dulu pernah memfitnah saya pun, saya tetap mengatakan yang baik tentang Saifuddin Ibrahim ya. Bahkan ketika teman-temanmu minta uang ke saya, salah satunya namanya James itu ya, saya nggak tahu tuh ya James siapa, minta uang ke saya supaya bisa menggantikan Saifuddin Ibrahim ya, itu pun saya membela Saifuddin Ibrahim ya. Banyak yang komplain tentang James ini, tapi saya lindungi Saifuddin Ibrahim ya. Dari waktu di Indonesia pun orang mengatakan yang tidak baik tentang Saifuddin, selalu saya bela. Bahkan sampai dengan hari ini pun saya masih membela Saifuddin Ibrahim. Nah, adapun kalau sampai teman yang kedua ya, kalau masalah uang itu memang harus dibuka. Kalau di sini kan Pak Saifuddin Ibrahim sendiri yang sudah janji untuk membuka di sini. Dan saya sudah ragu waktu itu, jangan saya tak kumpulin sendiri, jangan pakai rekeningku. Oke, tapi janji buka ya, nanti saya buka. Nah itu sudah dijanji. Jadi kalau begitu nggak dibuka ya kita stop
ya Pak Yosua Tewu, sahabatku, ya memang itu sudah perjanjiannya begitu ya Pak Yosua Tewu, ya entah setan apa yang sedang merasuk Anda, ya tetapi saya lihat tadi Anda berapi-api sekali ya, karena sudah janji adalah janji, ya. Kalau nggak mau dibuka ya kita stop, dan saya tidak pernah melarang orang untuk transfer ke rekening Pak Saifuddin Ibrahim. Yang ada adalah saya stop di sini, karena di sini kita sudah biasa terbuka. Ya, janji adalah janji. Nah, kalau nggak mau stop kita stop. Tetapi bukan berarti saya tidak mendukung, saya tetap mendukung. Ya, jadi tidak pernah ada saya melarang jangan transfer, nggak pernah. Tetapi kita stop karena kita takut, saya takut. Kenapa? Karena dari dulu Pak Saifuddin Ibrahim selalu ditipu orang, ya. Dan saya nggak mau udah kita kumpulin duit ketipu lagi sama dia karena gara-gara dia nggak buka. Itu masalahnya, ya. Orang-orangnya banyak loh yang masih hidup, orang-orangnya yang akhirnya termasuk yang nipu Saifuddin masih hidup, orang yang dirugikan juga masih hidup, ya. Orang-orang baiknya staff-staffnya Saifuddin Ibrahim yang ikut dikerjain juga masih hidup, yang bilang ini kasihan Abi Pak ketipu terus Pak. Lalu makanya dari kemarin saya bilang wah ini bahaya sekali, ya. Kalau saya minta nomor rekeningnya dibuka, kalau minta rekeningnya dibuka Anda tersinggung, sayang sekali ya, Anda seorang hamba Tuhan tersinggungan gitu loh. Mungkin Anda seorang selebritis bukan hamba Tuhan. ya benar ya, dulu kan ya itu tadi ya, apakah Anda selebritis atau hamba Tuhan kalau Anda tersinggungan. Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan hal yang negatif, ya. Tapi kalau ada Yosua Tewu tadi bilang ada seorang nabi yang menyerang Saifuddin, enggak, saya nggak pernah menyerang Saifuddin Ibrahim. Kalau lawyer, iya, memang brengsek lawyernya, ya. Hati-hati dengan lawyer tersebut, ya, karena saya sudah banyak cerita yang tidak baik tentang lawyer-lawyer ini, dan saya sudah memperingati. Masa saya nggak boleh menasihati, mengingatkan, ya. Nah, itu saya sudah katakan dengan terbuka. Jadi kalau yang salah di mana, kalau memang saya ada salah dengan Pak Saifuddin Ibrahim, saya minta dimaafkan. Tetapi saya tetap akan seperti ini, ya. Tapi kalau ada kata-kata yang memang menyinggung dari saya minta maaf kepada Saifuddin Ibrahim. Tetapi mohon maaf, di sini semua rekening dibuka. Kalau Pak Saifuddin ini tidak terbuka, itu terserah. Tapi di tempat kami semua terbuka di sini, ya. Itulah sebabnya kita gerakan. Saya nggak mau kejadian yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim itu terjadi kepada saya, ya. Dan saya sudah dihajar habis-habisan oleh Tuhan belajar tentang arti kredibilitas dan integritas masalah keuangan. Saya nggak mau ngulangin lagi, dan saya tidak mau uang-uang yang kita kumpulkan dari orang-orang yang mungkin itu adalah benar-benar hanya karena mereka mencintai Muhammad KC, ingin menyumbang, lalu uang itu entah kemana, raib mana. Dan kasihan, lebih baik uang-uang itu dipakai untuk kasih fakir miskin di sini, yang ada di grup ini ya. Saya nggak bilang di grup sana, terserah. Tapi yang di grup ini yang udah jelas, kita bertanggung jawab. Uang itu lari kemana, jelas semuanya, ya. Dan yang kedua, masalah YouTubers yang di strike, mereka itu mencoba mengangkat Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim naik karena Facebooker dan para YouTubers. Dan kalau sekarang Saifuddin mau men-strike, betapa teganya Saifuddin Ibrahim, ya. Jadi tolong dibuka, kasihan itu teman-teman, karena mata pencahariannya itu dari YouTube. Kalau saya bukan, ya, mata pencaharian saya bukan dari YouTube. Ini adalah pelayanan saya. Bahkan saya keluar uang, ya. Uang yang saya dapatkan dari YouTube, ya, kalah dengan semua alat-alat yang saya beli ini, ya, dengan peralatan-peralatan yang saya beli. Dan saya tidak pernah menghimpun dana dari YouTube buat diri saya sendiri. Monetasi dari YouTube, ya, duitnya itu nggak sebanding dengan alat-alat yang saya beli, ya. Saya punya peralatan mahal-mahal dan bagus-bagus, ya, yang dipakai buat penginjilan semua itu tidak saya peroleh dari YouTube. Saya tidak pernah menghimpun, ya. Jadi teman-teman lain itu hidupnya dari YouTube. Ada yang sampai sudah mau bayarin tanah buat bikin panti asuhan itu, ya, sampai nggak kebayar. Kalau sampai ini ditutup, kasihan, ya. Dan ada beberapa YouTubers lain yang hidupnya dari situ. Ini masa pandemi, mau cari duit dari mana mereka? Kalau sampai yang seorang Saifuddin masih tega, ya, hanya demi royalti katanya mencuri tadi copyrightnya orang. Saya kira Saifuddin bukan seorang hamba Tuhan, tapi hamba uang. Ya, sorry to say,
Saya harus berkata, sekarang saya Nabi ke-26, saya harus jujur dengan semuanya. Saya harus katakan, karena saya didesak, teman-teman Pak, katakan yang benar, dengan benar. Apa seorang Nabi ke-26, oh iya, oke, saya harus ngomong, oke. Jadi kalau hanya demi copyright, benar-benar demi AdSense tadi, seperti kata-katanya Pak Yosua Tewu tadi, saya kira Pak Yosua Tewu juga bukan seorang hamba Tuhan, hamba uang. Banyak narasi-narasi ini kan fanatisme kepada Paul Zhang yang buta, yang disesatkan, yang nggak ngerti apa-apa. Ini narasi buruk dibangun, ditelan-telan begitu aja. Narasi sesat yang dibangun, ditelan begitu aja. Seolah-olah Paul Zhang adalah pejuang dalam hal ini. Saya bukan mau bilang apa, saya hargai, saya hormati, saya senang, dan bahkan saya bela-belain Paul Zhang juga kalau dalam banyak hal kok. Tapi kalau sampai begini caranya setan-setanin gue juga tadi malam, wah, saya nggak terima. Saya bilang saya nggak ada urusan dengan donasi, nggak ada urusan dengan strike dan sebagainya. Itu urusan penuhnya Pak Saifuddin dan keluarga. Nah sekarang Pak Saifuddin, ini angin ribut sudah melanda, taufan dan bencana. Ya, tapi orang benar akan tetap berdiri teguh. Nah itu sebabnya Pak Saifuddin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih. Kenapa Pak Saifuddin tidak mau bicara? Kenapa Pak Saifuddin tidak mau transparan? Kenapa Pak Saifuddin nggak mau bertanggung jawab? Pertanggungjawaban apa yang mau dituntut? Orang perjuangan masih jalan, belum selesai dan sebagainya, ya. Dan Bapak yang harus jelaskan, Pak. Silakan Pak Saifuddin. Haleluya. Saya uang kecil itu kalau cuma segitu, berkumpul aja uangnya kok harus saya pertanggungjawabkan, aneh. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Saifuddin Ibrahim diminta untuk memberikan transparansi ya tentang bagaimana penghasilan donatur itu ya, duit yang hasil dari para donatur itu berapa ya jumlahnya ya, minta dipublikasikan. Tapi Saifuddin Ibrahim menolak. Betul-betul manusia-manusia berotak otak RP ya ini ya kan. Memang orang-orang kafir ini isinya apa? Isinya dunia, isinya RP, tidak ada lain tidak bukan ya. Makanya ketika otaknya itu isinya RP, maka yang keluar dari mulutnya ya itu adalah jamban, sama seperti apa yang keluar dari pantatnya kan itu. Karena pantat sama mulut sama dekat oleh karena otaknya itu isinya RP gitu ya. Jadi demi RP ya mereka pun apapun sanggup mereka lakukan, mesti pun ya harus menghilangkan tali persaudaraan, menghilangkan jasa, menghilangkan kasih sayang ya, yang dimana mereka itu selalu berjargon dengan ajaran kasih, dimana agamanya itu yang mereka imani mengajarkan kasih, tapi mereka sendiri tidak dapat mengaplikasikannya. Jangankan sama umat beragama lain, sesama Kristennya saja mereka tidak dapat mengaplikasikan ya. Mereka saling serang, saling tumbuk, apalagi dengan kita. Maka kaum muslimin jangan heran kalau mereka memusuhi kita ya. Kita cukup tanggapi dengan tersenyum dan tertawa, haha, hihi, huhu. Begitu saja ya. Demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi sebuah hiburan bagi ahli uhti semua, dan kita tertawa bersama-sama ya dengan para Sri Mulat yang mengataskan nama agama ini ya, para badut-badut ini. Terima kasih kaum muslimin atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.